Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya di Dimensi Tutorial. Kali ini saya akan membagikan cara membuat halaman yang biasa digunakan untuk makalah, proposal, maupun skripsi. Di sini teman-teman saya sudah sediakan untuk dua contoh skripsi ya. Dan di sini untuk contoh satu sudah saya beri terlebih dahulu untuk halamannya seperti ini. Dan untuk cover di sini teman-teman saya tidak gunakan halaman. Dan untuk kata pengantar saya beri halaman I1. Untuk daftar isi saya beri halaman I2 seperti ini. Dan untuk bab 1 saya beri halaman 1 di bagian bawah tengah seperti ini. Dan untuk halaman 2 saya beri di sudut sebelah kanan atas. Juga halaman 3-nya teman-teman. Karena biasanya untuk halaman skripsi maupun proposal biasa untuk setiap bab saja yang ada di bawah, lainnya ada di sudut sebelah kanan teman-teman seperti ini. Sudut atas sebelah kanan. Dan di sini teman-teman untuk bab 2-nya saya beri halaman di bawah seperti ini. Dan selanjutnya saya beri halaman di atas, sudut sebelah atas seperti ini teman-teman. Ini sampai selanjutnya teman-teman ya, sampai bertemu dengan bab selanjutnya. Nah, ini teman-teman untuk bab 3-nya saya beri di bagian bawah tengah. Jadi seperti inilah teman-teman untuk contoh halaman yang akan kita buat pada contoh 2. Dan ini adalah contoh 2-nya teman-teman. Seperti ini. Dan belum saya beri halaman seperti ini. Masih kosong halamannya teman-teman. Dan disinilah nanti kita akan buat halaman seperti contoh pertama tadi. Dan untuk langkah yang pertama teman-teman bisa membuat halamannya terlebih dahulu. Caranya dengan klik insert di sini. Lalu kita pilih page number. Dan kita lihat di sini teman-teman ada banyak pilihan. Jika kita pilih yang di atas ini, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ya, untuk bagian top of page ini teman-teman, jika kita klik yang ini, dia akan muncul halaman di bagian sudut kiri atas. Sedangkan jika kita pilih yang ini, dia akan muncul bagian atas tengah. Jika kita pilih yang ini, maka akan muncul bagian halaman atas sudut kanan teman-teman. Dan untuk tombol button of page yang ini, jika kita pilih yang ini, akan muncul di bagian bawah sebelah kiri bawah. Dan jika kita pilih yang ini, akan muncul di bagian tengah bawah. Sedangkan apabila kita pilih yang ini, maka akan muncul halaman di bagian sudut sebelah kanan bawah. Untuk pembuatan halaman di skripsi maupun proposal biasanya kita hanya menggunakan untuk ini saja teman-teman. Untuk di bagian atas di sudut kanan sebelah atas sebelah kanan ini teman-teman. Dan sedangkan yang di bagian button of page yang ini biasanya kita hanya membutuhkan yang di bagian tengah ini teman-teman. Untuk bagian tengah bawah. Dan untuk langkah yang pertama kita pilih untuk top of page yang bagian atas ini teman-teman. Kita pilih di bagian sudut kanan sebelah atas seperti ini. Maka secara otomatis akan muncul halaman seperti ini teman-teman. Dan ini halaman akan berturut dari halaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai seterusnya teman-teman.
Dan di sini saya mempunyai untuk lembaran kertasnya ada 45 lembar teman-teman. Jadi jika kita sorot ke bawah terus, maka akan muncul sampai 45 halaman. Tetapi teman-teman, biasanya jika untuk halaman kaper, di sini kita tidak menggunakan halaman seperti contoh satu tadi. Sedangkan untuk di kata pengantar, seharusnya halamannya bukan di sini, tetapi berada di tengah bagian bawah. Dan juga daftar isi, biasanya halamannya di bagian bawah sini teman-teman. Juga untuk bagian bab 1 maupun bab 2, bab 3 untuk selanjutnya, biasanya jika bagian bab dan daftar pustaka itu halamannya bukan di sini teman-teman, bukan di sudut sebelah kanan atas, melainkan di bagian bawah tengah seperti ini. Sekarang kita tinggal menyesuaikan untuk halamannya teman-teman. Dan bagaimana cara menyesuaikan halamannya? Karena jika kita klik ini teman-teman, jika kita hapus, maka secara otomatis yang di bawah juga akan ikut terhapus. Dan agar halamannya ini tidak terhapus semua teman-teman, terlebih dahulu kita harus mengerti di sini teman-teman. Untuk setiap lembar kita harus punya pembatas lembaran atau pembatas kertasnya teman-teman di sini. Dan untuk melihat pembatas kertasnya teman-teman bisa klik 2 kali di sini. Maka akan muncul tulisan header seperti ini di bagian atas. Sedangkan untuk di bagian bawah akan tertulis untuk footer. Juga untuk lembaran berikutnya teman-teman, untuk bagian atas akan tertulis tulisan header seperti ini. Sedangkan di bagian bawah adalah footer. Sampai seterusnya teman-teman. Ini akan muncul seperti ini. Header untuk bagian atas, sedangkan footer untuk bagian bawah. Untuk langkah selanjutnya teman-teman, untuk memberi pembatas kertasnya, kita bisa klik layout di sini. Lalu kita pilih brick yang ini. Kita sorot ke bawah dan pilih yang ini teman-teman, ada nespek. Di sini sudah terlihat teman-teman untuk pembatasnya. Di lembaran atas terlihat ada garis hitam, sedangkan di bagian bawah ada garis merah dan ditandain dengan pembatas untuk bagian tengah. Jadi seharusnya kita pilih yang ini teman-teman. Dan sebelum kita klik nespek ini teman-teman, kita tempatkan terlebih dahulu untuk mouse-nya atau IP-nya di bagian bawah sini, di bawah bagian lembaran kertas seperti ini. Setelah itu baru kita klik bricks dan kita klik nespek. Maka secara otomatis teman-teman, jika kita klik 2 kali di bagian sini, akan ada pertambahan di sini. Bukan lagi tertulis untuk header, tetapi sudah ada header selection 1 di bagian atas dan footer selection 1 di bagian 2. Header selection 2 untuk di sini teman-teman, di bagian kata pengantar. Dan selanjutnya teman-teman untuk footer selection 2 di bagian bawah sini teman-teman. Dan inilah teman-teman yang tadi saya maksud dengan pembatas antara cover dan kata pengantar. Dan setelah itu teman-teman, kita bisa beri pembatas lagi di sini. Karena di sini masih tertera untuk selection 2 ya. Jadi kita beri pembatas lagi di sini antara kata pengantar dengan daftar isi. Jadi kita klik di sini teman-teman untuk IP addressnya. Lalu kita pilih layout seperti yang tadi teman-teman, kita pilih brick, lalu kita pilih nespek. Jika kita klik di sini, maka akan terjadi pembatas lagi teman-teman. Di sini akan terlihat selection 2 dan selection 3.
Sedangkan di sini selection 1, selection 2, dan selection 3. Setelah itu teman-teman, kita juga harus beri pembatas antara daftar isi dengan bab 1. Caranya kita klik lagi di sini teman-teman, di depan sini. Karena di sini masih tertera selection 3. Jadi kita harus beri pembatas di sini. Kita klik layout, lalu kita pilih break dan kita pilih nespec. Maka akan terjadi pembatas di sini teman-teman antara selection 3 dengan selection 4. Jadi yang kita beri untuk pembatasnya yaitu babnya saja teman-teman. Jika bagian subbabnya kita tidak perlu memberikan pembatas. Kita scroll saja ke bawah teman-teman, kita cari untuk bab 2-nya. Karena biasanya untuk setiap bab harus di bawah bagian tengah teman-teman, bukan lagi di sudut sebelah kanan atas. Dan ini teman-teman, jika kita klik di sini masih tertera untuk selection 4 dan di sini masih juga untuk selection 4, jadi belum ada pembatas. Jadi sih kita klik di sini teman-teman untuk kita beri pembatasnya. Kita klik layout, breaks dan nespec. Di sini sudah ada lagi pembatasnya teman-teman antara selection 4 dan selection 5. Setelah itu kita bisa cari untuk bab 3-nya, untuk kita beri pembatasnya lagi. Dan di sini teman-teman, di sini adalah bab 3-nya. Dan di sini teman-teman masih terlihat untuk selection 5-nya ya. Antara bab 2 dan bab 3 belum kita beri pembatas. Jadi belum ada pembatas di sini, masih selection 5. Kita bisa klik di sini teman-teman untuk memberi pembatasnya, atau di sini di bagian kertas bagian bawah. Di kertas bagian bawah. Kita klik layout, kita break dan kita klik nespec seperti ini teman-teman. Maka akan terjadi pembatas lagi di sini antara bab 2 dengan bab 3, yaitu selection 5 dan selection 6. Dan kita scroll lagi ke bawah teman-teman. Ini teman-teman sudah terlihat untuk daftar pustaka. Dan kita lihat masih belum ada pembatas kertas antara bab 3 dengan daftar pustaka. Jadi bisa kita klik di bagian kertas bagian bawah di sini. Kita klik layout, lalu kita pilih break, kita klik nespec. Dan di sini sudah terlihat teman-teman, sudah ada terjadi pembatas antara bab 3 dengan daftar pustaka, yaitu dengan selection 6 dan selection 7. Nah, dan setelah selesai teman-teman untuk pemberian pembatas kertas antara setiap bab, kita bisa kembali lagi ke Kaper seperti ini. Jika kita klik 2 kali di sini teman-teman, kita scroll ke bawah, maka akan terlihat di sini tertulis untuk some as previews. Jika kita artikan ke dalam bahasa Indonesia atau kita Google Translate, ini artinya sama seperti sebelumnya. Sebelumnya di sini teman-teman, yaitu ini untuk halaman di atasnya sama-sama di bagian halaman sudut sebelah kanan atas. Jika tertulis di bawah seperti ini teman-teman, maka akan, jika halamannya di bawah sini teman-teman atau di tengah, maka akan mengikut di bagian bawah tengah ini teman-teman juga.
karena ini adalah header, dan di footer juga ada tertulis sama seperti ini teman-teman. Dan untuk menghilangkan tulisan ini teman-teman, karena kita tidak ingin untuk halamannya sama seperti yang di atas, kita bisa klik yang ini untuk bagian atas, maka dia akan hilang. Dan untuk di bagian bawah yang ini teman-teman, kita bisa, karena ini posisinya di footer, maka kita klik go to footer, lalu kita klik yang ini, maka dia akan hilang. Seperti itu teman-teman untuk cara menghilangkannya, agar untuk halaman yang di bawahnya ini teman-teman tidak mengikuti halaman yang di atasnya. Dan di sini teman-teman terlihat untuk cover masih halaman 1, karena seharusnya untuk cover tidak memakai halaman. Jadi ini bisa kita klik 2 kali di sini, lalu kita blok, kita tekan delete pada keyboard, maka dia akan secara otomatis terhapus untuk halamannya di bagian cover. Dan untuk halaman keduanya di sini tidak terhapus teman-teman. Kenapa tidak terhapus? Karena kita sudah memberi untuk pembatas kertas tadi selection 1 dan selection 2, dan kita juga sudah menghilangkan untuk tanda yang tadi seperti sum as previous tadi teman-teman, atau sama seperti sebelumnya kita sudah hilangkan. Dan karena biasanya kata pengantar di sini adalah I1, dan di bagian tengah teman-teman bisa blok untuk halamannya, lalu kita klik yang ini, different free space yang ini, maka secara otomatis dia akan hilang. Lalu untuk memberi halaman di bagian bawahnya teman-teman, seperti cara yang pertama tadi, kita klik insert, kita pilih box number, lalu kita pilih button untuk bagian bawah dan bagian untuk tengah, bawah tengah yang ini teman-teman, maka akan muncul halaman di bagian bawah tengah seperti ini. Dan di sini sudah tidak ada lagi halamannya. Dan karena kata pengantar biasanya bentuknya bukan halaman 2 melainkan I1, kita bisa blok yang ini teman-teman. Lalu kita pilih format page number yang ini. Lalu yang ini teman-teman, untuk number format ini kita pilih checklist yang ini. Setelah itu kita scroll ke bawah, kita pilih yang ini teman-teman, untuk halaman I1. Kita pilih start halaman I1, lalu kita klik OK. Seperti itu teman-teman. Maka secara otomatis untuk halamannya akan berubah. Dan kita lakukan cara yang tadi sama juga teman-teman untuk yang di bawah ya. Kita klik yang ini, karena halaman daftar isi biasanya I2 lanjutan dari kata pengantar, jadi kita blok yang ini untuk halaman 2-nya. Kita checklist yang ini. Setelah itu kita beri halaman di bagian bawah tengah seperti ini, maka secara otomatis halaman tadi akan pindah dari sudut halaman atas menjadi di tengah bawah. Setelah itu kita ganti formatnya tadi teman-teman, kita blok, lalu kita pilih page number. Setelah itu kita pilih format page number. Setelah itu lalu kita pilih yang ini teman-teman, untuk halaman I2 tadi. Setelah itu kita start, dan di sini teman-teman kita bisa pilih yang untuk halaman I2-nya dengan cara mengklik tombol yang di atas ini, lalu kita klik OK, maka secara otomatis akan terganti menjadi halaman I2 seperti ini. Jadi untuk kata pengantar memakai halaman I1, dan untuk daftar isi memakai halaman I2. Dan untuk kelanjutannya teman-teman, di posisi yang tepat adalah halaman I3. Setelah itu kita lihat teman-teman, di sini masih halaman 4 untuk bab satunya, yang seharusnya ini adalah halaman 1 di bagian bawah tengah. Kita lakukan cara yang tadi juga teman-teman. Kita klik di sini, lalu kita checklist yang ini. Setelah itu kita beri halaman di bagian bawah tengah seperti ini. Dan ini teman-teman, karena masih posisinya di halaman 4, kita format menjadi halaman 1. Pilih page number, lalu kita pilih format page number
dan di sini kita pilih start halaman 1. Maka secara otomatis dia akan berubah menjadi halaman 1 untuk di bagian bab satunya. Dan di sini sudah tidak ada lagi halamannya. Dan seterusnya teman-teman akan berturut dari halaman 1, halaman 2 di posisi yang tepat. Lalu kita scroll ke bawah teman-teman sampai kita menemukan bab 2-nya. Dan di sini teman-teman kita sudah menemukan bab 2-nya. Lalu di sini kita lihat halamannya masih halaman 14. Memang sudah benar teman-teman, untuk di sini adalah halaman 13. Dan seharusnya memang ini adalah halaman 14. Cuman posisinya saja teman-teman yang kurang tepat, karena biasanya bagian bab adalah di bagian bawah tengah. Jadi caranya kita pindahkan dengan cara kita klik di halamannya, halaman 14 kita blok. Lalu kita checklist yang ini. Setelah itu kita pilih insert, kita beri halaman di bagian bawah. Dan di sini sudah tepat teman-teman. Jadi kita tidak perlu memformatnya lagi. Setelah itu kita bisa cari untuk bab 3-nya. Dan di sini teman-teman udah kita temukan untuk bab 3-nya. Dan di sini posisinya masih di sudut sebelah kanan atas dengan angka yang benar ya. Di sini adalah halaman 35 dan di sini halaman 36. Cuma untuk penempatannya saja teman-teman yang kurang tepat. Caranya seperti yang tadi, kita blok yang ini. Lalu kita pilih yang ini teman-teman. Different perspective yang ini. Kita lihat teman-teman, apabila halamannya sudah berpindah ke bawah seperti ini, kita tidak usah lagi memberi halaman di sini. Kita tidak usah lagi memberi halaman di sini karena halamannya sudah pindah secara otomatis. Yang kita lakukan tinggal scroll ke bawah teman-teman, kita cari untuk bab selanjutnya. Dengan halaman yang tepat. Di sini 38 dan di sini 39. Jadi kita tinggal memindahkan dari halaman sudut kanan atas ini ke bagian bawah tengah. Caranya seperti yang tadi teman-teman. Kita bisa klik 2 kali di sini. Lalu kita klik yang ini. Dan kita lihat ke bawah, halamannya sudah berpindah secara otomatis. Jika sewaktu teman-teman mengalami kendala sewaktu ingin memindahkan halaman dari atas sudut kanan atas ini teman-teman bisa lakukan seperti tadi. Jika belum muncul secara otomatis, dengan cara mengklik bagian bawah untuk button bagian tengah. Jika belum sesuai halamannya, teman-teman bisa klik 2 kali di halaman sini, lalu pilih pack number seperti ini. Lalu teman-teman bisa atur sesuai dengan halaman yang teman-teman butuhkan. Jadi jika kita scroll teman-teman mulai dari cover, jadi teman-teman jika kita lihat dari cover, ini tidak pakai halaman. Untuk kata pengantar posisinya di I1 di bawah, bagian bawah, sedangkan daftar isi di bagian bawah halaman I2, dan ini I3 nya. Untuk bab 1 ada halaman 1 di bagian bawah, selanjutnya di bagian halaman 2 nya di atas sudut sebelah kanan, dan seterusnya teman-teman sampai di bab 2 baru mengalami perbedaan halaman untuk penempatannya. Dan di sini teman-teman untuk bab 2 nya halamannya sudah di bagian bawah tengah, halaman 14. Yang tadinya di sini halaman 13 untuk atasnya.
Seterusnya untuk bab 3-nya teman-teman seperti ini. Di sini halaman 35. Dan untuk bab 3-nya halaman 36 di bagian bawah. Dan di sini sudah terlihat untuk daftar pustakanya ada di bagian bawah seperti ini. Jadi inilah teman-teman untuk cara pembuatan halaman yang bisa digunakan di makalah, proposal maupun skripsi. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya bagikan. Apabila konten saya bermanfaat, silahkan klik like dan jangan lupa subscribe channel Dimensi Tutorial ini untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya. Terima kasih.